Kemarin kan kita bahas alam makan ketika awal mula menghafalkan supaya mudah dan cepat. Sekarang kita akan memotivasi kalian. Saya akan memotivasi kalian dengan kisah-kisah para inspiratif para penghafal. Bukan mengatakan ada yang memang benar. Kisah inspiratif itu banyak, terutama saya juga pengalaman banyak teman-teman saya juga pengalaman dengan gerakannya kalian apa sih yang buat pikiran menghafal Al-Quran itu kayak satu kata buat menghafal Al-Quran kata kembali menghafal Al-Quran kata yang kalian cocok buat menghafal Al-Quran. Nah, apa lagi? Pasti orang beda-beda kan? Apa lagi? Apa? Ayo, kata aja. Apa satu kata aja? Coba? Kata-kata. Iya. Terus apa lagi? Membaca. Iya, menghafal Al-Quran itu bukannya sudah dibahas. Gak mudah ya teman-teman. Mungkin awalnya sudah punya, tapi udah di tengah-tengah kayak udah gitu. Kemarin kan sudah dibahas juga. Terus kenapa sih menghafal Al-Quran ini membawa keberkahan yang banyak? Karena dalam dunia dan akhirat. Di dunia mendapat keberkahan, di akhirat juga ada satu kisah ya teman-teman. Ini tahun berapa gitu? Udah 2019 atau 2018-an. Ada kisah dari Mesir yang dulu viral banget. Namanya yaitu Muaz ya teman-teman. Dia tuh usianya baru 4 tahun. Dia maaf ya teman-teman, buta, gak lihat apa-apa. Tapi dia dengan tekad besar ingin menghafal Al-Quran. Jadi keluarganya tuh biasa-biasa aja, ibunya pun sudah tiada gitu kan. Jadi sama ayahnya berdua. Karena dia tekadnya besar gitu kan teman-teman, dari rumahnya ke buat sekolah hafalannya ke Syekh itu kayak perjalanannya tuh sampai 20 km. Jauh kan, kayak di sini sampai mana tuh berarti? Majalengka ada gak? Kota Majalengka ada sampai segitu ya. Tapi kalau kita kan banyak bus cepat gitu ya. Kalau dia tuh sama ayahnya cuma memakai motor yang kayak udah lama gitu kan, tahuan ya, udah butut gitu. Nah, karena anaknya tuh tekad banget buat menghafal Al-Quran, buat ingin hafal 30 juz. Nah, ayahnya lah kayak merubah si motornya itu di dashboardnya, tahu dashboard kan? Dashboard motor. Nah, di situ ayahnya menempel ayat-ayat Al-Quran yang sudah dia baca ke syekhnya. Jadi selama dia baca yang anak kecil itu, selagi dia lagi ke perjalanan syekhnya, dia murajaah lagi selama 20 km itu, murajaah lagi yang kemarin sudah dihafalnya ke syekhnya. Nah, sudah berapa bulan tuh dia udah hafal 30 juz, namun ayahnya tidak hafal.
bahwa ayahnya tahu itu anaknya sudah cerdas walaupun tidak bisa melihat. Ayahnya bertekad untuk memaksimalkan keinginan anaknya itu kan. Terus ketika viral di media Mesir, Syekh dari Mesirnya itu nanya gini ke anaknya, wahai Fulan, wahai Muaz, kalau engkau diberikan kenikmatan, kalau engkau diberikan kemudahan, apa yang engkau akan minta kepada Allah gitu kan. Kalau kalian kayak gitu dalam keadaan buta, pasti dirinya pengen dilihatkan kan, dilihatkan penglihatannya. Tapi Muaz ini berbeda, walaupun dia masih 4 tahun, pikirannya tuh berbeda dengan orang pikiran dewasa gitu. Dia berkata seperti ini, wahai Syekh, demi Allah, saya tidak mau membuka penglihatan saya, tidak mau meminta kepada Allah bahwa aku ingin membuka mata saya, bahwa kalau saya meminta kepada Allah untuk membuka penglihatan saya akan maksiat, Al-Quran saya akan hilang. Bocah 4 tahun loh kayak gitu. Kalau kita kan pasti pengen lihat ini, pengen pemandangan kayak gitu kan pasti. Nah, kalau anak 4 tahun ini, beliau berbeda. Gak mau sampai akhir hayatnya minta kepada Allah buat melihatkan matanya gitu. Dia tuh berdoa kayak gini, ya Allah, saya ingin meminta pertolongan kalau saya tidak masuk surga dan penuh dosa, tolong hisabkan saya dengan bacaan Al-Quran yang saya miliki. Beliau berkata gitu. Terus ada satu kisah lagi. Tahu kalian Najah Hamid di Indonesia? Ada yang mana Najah? Masya Allah ya beliau Najah. Kalau kalian biasanya lihat Hafiz di Indonesia dari tahun ke tahun itu, Najah itu Hafiz di Indonesia tahun 2019. Sekarang beliau udah masuk SMA sekarang. Kemarin tuh ada pembicara di kampus saya, Najah datang ke situ Pak. Terus saya ikutilah kayak kajiannya itu. Terus di situ Najah cerita, saya sama ya seperti kayak Mas. Tapi dia tuh Najah tuh punya kelumpuhan otak, jadi dia tuh nggak bisa jalan, ngomong pun susah gitu ya, belibet gitu ya. Terus kata Najah tuh gini, saya itu dulu emang dari kecil itu sudah dikira sama ayahnya, terus sekarang sama ibu. Sekarang kan sama ibu ya. Terus tuh ditanya sama hostnya, Najah umur berapa kamu hafal Al-Quran? Umur 8 tahun katanya itu. 8 tahun kita lagi apa teman-teman? Kita lagi main ya, tidak lagi lagi main-main gitu. Kalau Najah ini udah menghafal Al-Quran berapa waktunya coba? Berapa? 10 bulan itu plus mungkin teman-teman. Masya Allah. Gimana caranya? Jadi Najah tuh gak bisa baca sampai sekarang, beneran ini. Gak bisa baca kayak aku bisa memakai gitu ya, gak bisa. Tapi dia tuh cara menghafalnya itu mendengarkan. Jadi setiap 8 tahun itu ibunya masih merata setiap hari. Dan mungkin Allah kasih kelebihan ya teman-teman buat Najah ini kayak cepat menghafal
keterbatasan yang tidak semua orang punya gitu. Tapi kelebihannya juga tidak semua orang ada gitu. Jadi Allah tuh maha baik emang ya teman-teman. Terus 8 tahun mulai menghafal, 10 bulan baru hatam, plus mungkin tahu letaknya di mana, ayat berapa, halaman berapa. Terus umur berapa ya? Berarti umur 10 tahun, berarti umur 9 tahunan langsung ke terjemahan Indo. Jadi dia tuh sama, bukan membaca, tapi mendengarkan terjemahan Indo gitu. Dan terjemahan Indo ini kalian tahu berapa bulan? 3 bulan doang, itu sampai 1 sampai 30 juz. Dan kemarin itu ada sesi tanya jawab sama beliau, siapa yang mau menjawab kayak ini halaman berapa, ayat berapa, dan artinya apa, itu benar semua. Kalian kalau ke situ pasti merinding, kayak ya Allah, kok bisa ya, kayak keterbatasan itu bisa menjadi kelebihan yang tidak semua orang punya gitu ya teman-teman. Jadi intinya tuh kita benar-benar harus yakin bahwa Al-Quran itu memberi syafaat di dunia dan akhirat. Ketika kita menghafal Al-Quran dan mengikhlaskan menghafal Al-Quran, kita yakin pasti Allah memberi keberkahan di dunia, entah itu dari pendidikan, dari rezeki orang tua kepada kita, atau kita tiba-tiba ada rezeki yang halal gitu. Nah itu syafaat ketika di dunia. Jadi jangan ragu ya, kayak ada yang kayak gini. Emang menghafal Al-Quran tuh susah ya, kayak numpuk gitu. Kalau misalnya menghafal Al-Quran terus gitu, nanti kayak bakal jadi apa? Mentok gitu ya, kayak fisikanya nggak dapet, matematikanya nggak dapet, terus apa lagi tuh, kimianya nggak dapet. Tenang teman-teman, Al-Quran itu bukan menyudutkan otak kita, tapi memperluas otak kita. Bahkan nih ada yang bertanya kepada guru, katanya begini, wahai guru, apakah engkau mengajarkan anak murid kalian yang menghafal Al-Quran atau yang tidak, itu berbeda atau tidak? Berbeda teman-teman. Dengan si orang anak menghafal Al-Quran ini lebih cepat hafalannya atau lebih cepat matematikanya kayak gitunya ya, daripada yang tidak menghafal Al-Quran, karena sudah terbiasa dengan menghafal gitu teman-teman. Kalau kita misalnya ingin mempelajari bahasa itu mudah pasti teman-teman, apalagi bahasa Arab. Kalau kita sudah sering membaca Al-Quran, artinya itu pasti mudah banget untuk belajar bahasa Arab, karena Al-Quran itu bahasa yang paling indah adalah bahasa Arab dan bahasa syurganya Allah. Terus selain itu juga Allah sudah menjanjikan, ini sudah menjanjikan banget dalam Quran surat Fatir ayat 33 halaman kiri dan kanan. Ayat 33 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Pasti tahu ya kalian itu, bahwa Al-Quran itu pasti memberikan syafaat ketika di yaumil akhir. Ketika kita sudah dihisab, Al-Quran pasti nyamperin kita kayak wahai fulan, misalnya wahai fulanah, siapakah aku?
Jadi aku tuh Al-Quran. Dijawablah sama si Fulana, engkau adalah Al-Quran yang selalu menemani siang dan malamku ketika bergadang. Dan Al-Quran pun berdoa kepada Allah, teman-teman. Berdoa itu gini, ya Allah, ya Rob, inilah yang sering saya baca. Tolong bedakanlah yang selalu menghafal atau membaca Al-Quran dengan yang tidak. Maka Allah membedakan dengan apa, teman-teman? Kasih tahu. Diberikan jubah yang bagus sama diberikan mahkota. Waduh, perhiasan, teman-teman. Jadi jangan dianggap remeh ya, teman-teman. Dan biasanya menghafal Al-Quran itu misalnya udah 30 juz. Bahaya menghafal Al-Quran itu adalah kemalasan. Pasti di setiap waktu pasti ada malas murojaah, malas menghafal lagi. Dan itu adalah tantangan terbesar bagi para penghafal Al-Quran. Jadi kalau ketika kalian sudah konsisten, ketika kalian sudah ingin menghafal Al-Quran, maka kalian harus tanamkan dalam diri kalian murojaah. Karena ini, kalian pasti ada ujian tahfidz kan di sini. Nah, kalau menghafal Al-Quran itu nggak bisa SKS. Atau SKS kan sistem untuk semalam. Kalau misalnya pelajaran itu masih bisa SKS, tapi kalau Al-Quran itu nggak bisa SKS. Dimanapun itu. Kalau misalnya besok ujian, jangan nanti dulu Hamin 1, nanti dulu Hamin berapa jam. No ya, jangan teman-teman. Jadi ketika kalian misalnya mau ujian tanggal 20 Agustus, nah berarti 1 bulan sebelumnya itu harus dilancarin. Atau kalau misalnya kalian cepat, 1 minggu juga bisa, gitu ya teman-teman. Jadi jangan sepelekan murojaah. Oke? Paham sampai sini? Masih ini ya, tentang masalah. Ada satu kisah lagi. Ini mah benar-benar kisah teman saya di Cikarang. Jadi dia tuh awalnya belum bisa baca Al-Quran. Sebelumnya tuh bukan teman saya, berarti dari kelas saya. Jadi seumuran kemarin tuh pas sekarang umur SMA berarti SMA, tapi di situ umur SMP kelas 1. Nah, dari SD kan pasti teman-teman gak pernah menghafal Al-Quran, kayak ada yang gak pernah, ada yang pernah, mungkin kayak juz amma gitu ya. Ada nih adik kelas saya, dia tuh benar-benar belum bisa menghafal Al-Quran, kalau bacanya tajwidnya itu bisa. Makanya kayak ketika masuk ke Cikarang, dia tuh benar-benar tekadnya kuat lebih dari teman-teman hafalnya. Karena teman-teman hafalnya itu udah kayak tajwidnya udah benar, hafalannya udah lumayan, tapi dia belum. Aku lihat ya, kalau teman-teman hafalnya itu masih di luar, awal-awal tuh masih di luar ngobrol sama teman-temannya, dia ngaji di pojokan. Kayak Masya Allah gitu. Terus beberapa bulan kemudian dia paling lancar hafalannya, tajwidnya bagus, karena dia dengan menghafal Al-Quran gitu ya teman-teman. Jadi ketika dia pas awal masuk itu hafalannya paling rendah, beberapa bulan yang datang dia naik lonjakannya sampai berapa juz dari temannya. Ketika kemarin saya lulus UAMIL tahun ini berarti ya, untuk memulihkannya itu
3 tahun berarti teman-teman. Kelas 7, 8, 9, baru kemarin itu dari kelas ini 37 ilmu ini. Berarti kelas 3 SMP udah kelas ini 37. Dan di situ benar-benar keberkahannya banyak ya. Kayak saya tahu perjuangan dia, saya tahu perjuangan orang tuanya dia, dan orang tuanya juga tidak sederhana gitu. Ketika anak menghafal Quran, maka diangkatlah derajat anaknya itu sama kedua orang tuanya. Begitu teman-teman. Terus saya juga bilang kalau kita lambat dalam menghafal Al-Quran, jangan nyerah. Tetap lanjutkan membaca, walaupun membaca ya dengan menghafal membaca terus-menerus itu akan nempel biasanya. Kalau bahasa Jawa itu deres, tahu kan deres? Baca terus juz 1 terus gitu ya, sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali. Insya Allah kalian bakal hafal dengan sendirinya karena terbiasa. Dan kakak saya juga kemarin itu, tahun kemarin beliau umroh gratis karena hafalannya 30 juz. Jadi beliau tuh ya semuanya itu pasti ada jalannya teman-teman, apalagi menghafal Al-Quran. Gak usah diragukan lagi dengan hafalan Al-Quran. Yang penting kita niat karena apa? Karena Allah. Jangan ramai. Pasti insya Allah plan yang kita tuju, misalnya plan yang kita tuju itu gak terrealisasi gitu ya, gak terlaksana. Tapi Allah itu pasti plannya lebih indah. Yakin gitu teman-teman. Misalnya saya ingin cita-cita jadi dokter, tapi Allah yang ngasih kita jadi dokter, tapi yang misalnya yang punya rumah sakit gitu kan teman-teman, lebih gitu. Jadi jangan ragu mulai menghafal Al-Quran, karena Al-Quran itu banyak syafaatnya di dunia ataupun di akhirat kelak gitu ya teman-teman. Oke. Segitu aja. Pada ngantuk ya teman-teman. Ada yang mau bertanya sampai sini? Angkat tangan dong, bertanya ya. Biasakan bertanya ya teman-teman, karena kalau misalnya kalian mau kuliah, itu di perkuliahan itu tidak memakai pendidikan kita buat IPK tinggi, tapi kita di perkuliahan itu harus aktif. Gitu ya teman-teman. Jadi biasakan dari sekarang aktif buat nanti kalian kuliah. Gitu ya teman-teman. Ini tips dari aku. Angkat tangan siapa yang mau bertanya? Tadi ada yang mau angkat tangan dari sini. Kita tuh. Sok berdiri. Biar lihat. Nih. Siapa? Ayo beranikan diri kalian bertanya. Aku akan diri itu akan diri bukan kamu. Ya sama. Biar tenang ya. Ya, silakan. Kelas berapa? Kenalkan, nama saya Fatah menjadi Rafi. Saya dipanggil Herek. Kelas 8 menyanyi. Tips belajar supaya hafalan kita
Bisa bertahan? Gimana? Makasih buat kalian ya. Tepuk tangan dong. Tips murojaah buat nempel ya. Kemarin juga sudah dibahas. Buat tetap nempel yaitu dengan, ada yang tahu kemarin dibahas dibaca di dalam sholat itu paling ngaruh. Soalnya kita sekolahnya mana? Ke Allah langsung sendiri tahuan. Pasti misalnya nih. Soalnya ngaruh ya teman-teman murojaah biar nempel itu di dalam sholat. Karena apa? Pertama, misalnya kita sebelum sholat tuh hafalin dulu nih halaman ini buat rakaat satu misalnya. Pas halaman rakaat satu, Bismillahirrahmanirrahim. Lancar tuh awalnya, masih tengah pasti lupa. Nah itulah buat nempel kayak buat murojaah kita, sholat kita kepada Allah karena pasti kalau nggak ingat lupa gitu. Kalau misalnya ingat pasti lancar kalau kita setoran ke asalnya kita. Jadi coba kalian misalnya satu hari ini aja prakteknya pasti ngaruh banget. Itu yang pertama ya. Yang kedua, murojaah ketika kalian senggang. Saya kalian udah pagi ini menghafal ziyadah satu halaman, misalnya satu halaman full. Nah, berarti sore atau malamnya atau siangnya kalian lagi diem, kalian lagi kayak ngapainnya gabut gitu ya. Gabutnya menghafal Quran aja gitu. Kayak berfaedah kan menghafal Quran. Misalnya kalian pagi ziyadah juz juga halaman 10. Berarti kalian planning. Nah, kalian buat planning lagi ya. Planning buat murojaah Al-Quran biar tidak lupa. Misalnya kalian murojaah siang 1 juz. Gak apa-apa murojaah itu baca juga, gak apa-apa gak dihafal juga. Karena tadi yang aku bilang, setiap hari, setiap waktu terus membaca Al-Quran, nanti gak asing ayat-ayatnya tuh. Gitu ya. Itu ya ya. Selamat apa nanti itu? Tips dari aku, semoga bermanfaat gitu ya. Kalau kalian tahu tips masing-masing gak apa-apa gitu. Kalau misalnya kalian untuk tips kalian sendiri gak apa-apa, yang aku saranin gitu biasanya ya. Yang lain teman-teman, oke? Acungkan tangan. Terima kasih ya. Terus coba lagi. Kelas 7 nih yang baru-baru ada yang tahu? Kelas 7 kan ini ya? Siapa? Oke, ada yang mau nanya? Ada? Ada lagi? Siapa yang mau nanya? Berdiri. Perkenalkan nama saya Firdaus. Nama saya Firdaus. Seorang menghafal Al-Quran yang jadi pertanyaannya, gimana tips dari FF untuk menghafal sholat ini? Karena intinya saya juga sedang belajar di masa itu. Oh, mulai persamaan. Oke, terima kasih. Siapa yang ketiga? Gimana sih tips buat malas itu ya, teman yang malas itu? Tips dari saya itu cari motivasi lain. Entah kalian mau jalan-jalan, entah kalian mau misalnya
yang mendukung bocahnya gitu. Terus tips dari aku tuh kemarin pas nyanyi kelas itu yaitu cara motivasi lain. Terus entah kalian mau jalan-jalan, entah kalian mau apa kayak gitu, mau nonton film dulu bentar biar bisa kita balik lagi gitu kan, ada yang gitu ya, ada yang mau renang dulu lari dulu olahraga gitu kan, biasanya gitu. Mungkin segitu. Gitu. Jadi cari aja kesenangan kalian buat dari rasa malas tersebut. Ada lagi satu orang lagi kan? Kamu, ayo, ayo. So, RD aja gak apa-apa juga. Satu, RD. Ya udah kalau nggak ada, kita duduk aja ya teman-teman. Oke, kalian tahu kan nama aku? Siapa? Kalau di sini biasanya Salwa ya atau Wawa. Ada yang namanya Wawa? Nah, ada yang namanya Salwa juga. Kalau nggak ada yang namanya Salwa, nggak apa-apa. Setiap tapi jangan lupa ya. Kalau biasanya di kampus itu aku namanya Sarah. Karena dari awal itu dari SD sampai SMA itu Salwa kan ya. Ketika aku di kampus karena pada dipanggil Sarah, ada sama Salwa tuh banyak banget. Salwa kayak awal gitu. Jadi aku memilihnya Sarah dan memiliki vibes yang berbeda dengan Salwa dan Sarah. Jadi kayak teman-teman. Terima kasih mungkin segitu atas waktunya sesi sharing kita bersama saya. Nanti insya Allah mungkin bisa jadi aku sering kesini ya teman-teman karena saya juga lagi ibu kuliah. Jadi insya Allah sampai Agustus mungkin saya kesini. Jadi jangan bosan lihat aku ya teman-teman. Salam kenal semuanya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara sudah selesai. Terima kasih kepada Salwa yang telah memotivasi kita semua.